Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkat dalam. Kembali berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Rabu 24 Juni 2020. Kita akan mengambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan ayat 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai pribadi yang pernah sekolah, pasti juga kadangkala atau bahkan sering untuk anak-anak kita sekarang malah dianjurkan mengikuti les. Wah, ada les matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan lain sebagainya, supaya mereka tambah pinter, tambah cerdas. Nah, kita merasa penting untuk memberikan tambahan, memberikan pelajaran tambahan, les untuk anak-anak. Nah, luar biasa. Nah, saya bertanya, agama itu penting nggak ya? Wah, pasti semua mengatakan penting. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa ibu bapak pernah memberi les atau mencari les agama untuk anak-anaknya? Mungkin jarang sekali. Padahal kita menganggap agama itu penting, bahkan lebih penting dari yang lain. Namun kenapa tidak ada yang mencari les agama? Nah, dikatakan di dalam Injil demikian. Sebab tangan Tuhan menyertai dia, anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Seringkali kita hanya ingin keluarga, anak-anak kita cerdas, tumbuh semakin besar. Namun jarang yang sungguh-sungguh ingin supaya anaknya juga seperti dikatakan makin kuat rohnya. Nah, ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, mari kita bertanya, anak-anak kita, keluarga kita, apakah juga semakin kuat rohnya, semakin kuat imannya, semakin dalam kepercayaannya?
Nah, semoga kita mau merenungkan itu, dan kalau kita menganggap penting, tentunya kita akan memberikan warisan iman, kepercayaan. Nah, siapa ibu bapak yang memberi warisan iman? Misalkan siapa yang ngajari anaknya doa novena, nah, misalkan novena 3 Salam Maria. Siapa ibu bapak yang mengajari anaknya rosario? Nah, sedikit-sedikit. Nah, semoga kita mau jujur, sungguhkah kita bertumbuh seperti di hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis ini? Kita makin besar dan kuat rohnya. Kalau kita hanya makin besar, sehat jasmani, rohnya tidak kuat, biasanya gampang meleot, gampang menyerah. Nah, semoga hidup kita bertumbuh, menjadi besar, dan kuat rohnya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.